pada pagi hari ini di edisi 15 Desember 2024. Dan pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita berharap bahwa kita dapat berjumpa kembali dengan kondisi sehat walafiat ya saudara. Dan kami ingin menghadirkan informasi aktual untuk Anda. Dan di pagi hari ini kami hadirkan informasi aktual di mana Kabupaten Sumba Barat melalui pemerintah daerah akan melaksanakan kegiatan tes P3K yang akan sedang berlangsung saat ini. Dan saat ini saudara, saya ajak Anda untuk mendengarkan seperti apa sebenarnya proses tes P3K yang berlangsung di pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Saya sudah bergabung dengan Kepala BKD SDM Kabupaten Sumba Barat, Pak Immanuel Ani, di pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Sumba Barat, Waikabu, bagaimana saja berada. Selamat. Ya, baik Pak Immanuel. Ya. Terkait tentang tes P3K di gelombang pertama untuk Sumba Barat, ini seperti apa prospeknya, lalu kemudian untuk peserta tesnya ini dari mana saja Pak? Ya. Yang mengikuti pada gelombang di sesi pertama ini Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk wawancara ini, dan dapat kami sampaikan bahwa tes hari ini merupakan kelanjutan dari tahapan tes yang sebelumnya sudah diikuti dan sampai pada proses verifikasi administrasi dan mereka sudah dinyatakan lolos. Ya. Sehingga mereka itu yang diberi kesempatan untuk mengikuti tes. Untuk hari ini kita masuk pada tes SKD ya Ibu ya? P3K. Tes P3K, saya ulangi, tes P3K dari formasi P3K yang sudah ditentukan sesuai dengan pilihan-pilihan dari masing-masing peserta. Peserta dari yang mengikuti tes pada hari ini berasal dari Kabupaten Sumba Barat, dan ada juga dari daerah lain yang mengikuti kegiatan di sini, tapi relatif sedikit begitu, berbeda dengan tes CPNS. Ya. Begitu. Jadi kalau peserta tesnya ini dari latar belakang tenaga kontrak atau tenaga honorer juga, atau semua kalangan yang berada di bawah sistem kelembagaan pemerintah? Tes hari ini adalah mereka yang sudah tercantum dalam database di Pangkalan Data Nasional, database tahun 2022. Itu merupakan prioritas, dan ada juga tambahan-tambahan dari mereka yang aktif bekerja secara terus-menerus sampai saat ini, baik yang diangkat oleh kepala desa, baik yang diangkat oleh unsur pemerintah daerah, misalnya Bapak Bupati, misalnya SK Bupati Sumba Barat melalui SK Bupati Sumba Barat, tapi diberi kesempatan juga untuk misalnya SK dari kepala desa untuk tenaga administrasi yang ada di desa, kemudian juga perangkat desa, kemudian juga yang ada di sekolah, di puskesmas dan lain-lain begitu. Jadi mereka yang tidak bekerja yang tidak ada namanya di Pangkalan Data Nasional, tetapi diperbolehkan karena dia masih aktif bekerja begitu, secara terus-menerus 2 tahun minimal begitu. Ya, Saya kembali Pak Kabah, dapat dijelaskan sedikit terkait tentang prosedur pendaftaran sebagai calon peserta P3K di Sumba Barat, Pak? Ya, jadi prosedur yaitu yang pertama itu kami memperhatikan itu mereka yang ada nama di pangkalan data. Dan data itu sudah disebar oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masing-masing, dan itu menjadi acuan. Terus kemudian juga memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 begitu. Yaitu ada pembatasan, misalnya mereka yang ada nama di Pangkalan Data Nasional dan masih aktif bekerja. Gitu. Terus kemudian mereka yang tidak ada nama di Pangkalan Data Nasional, tetapi dia minimal tuh bekerja 2 tahun dan sekarang masih bekerja begitu. Ya. Berapa semua jumlah pesertanya yang setelah mendaftar atau punya nama di Pangkalan BKN nasional ini, Pak? Ya, saya beri kesempatan kepada Ibu Kabid Pengadaan mungkin. Baik saudara, kami akan melanjutkan juga wawancara kami bersama dengan Kepala Bidang Pengadaan baik BKSDM Sumba Barat, ya, untuk pengadaan CPNS dan juga P3K ya Bu ya di BKD SDM Sumba Barat.
saat ini, dan kita akan konfirmasi berapa banyak sebenarnya peserta P3K ya, peserta calon P3K yang sedang mengikuti seleksi melalui portal BKD SDM Sumba Barat nih. Selamat pagi Bu Elin. Pagi. Ya Bu Elin, seperti informasi yang saya bilang tadi bahwa berapa banyak di pesertanya yang kemudian mengikuti tes P3K di sesi gelombang pertama ini? Ya, di gelombang pertama ini ada 1031, di mana yang guru itu ada 101, sedangkan nakes ada 67 dan teknis ada 863. 863. Ya, yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes ini. Karena ada juga yang TMS karena kualifikasi pendidikan itu. Ya, yang tidak masuk dalam atau tidak lolos dalam portal verifikasi ya, administrasi ya maksudnya. Iya, administrasi. Baik, Bu Kabid. Terkait tentang pelaksanaan tesnya nih, dan waktu pelaksanaan tesnya sampai berapa sesi yang akan dibutuhkan pada hari ini, Bu? Kalau ada kalau hari Minggu ini dibuka langsung sesi kedua dan 3. Sesi kedua Untuk dan 3. P3K biasanya ada 3 sesi. Sesi 1, 2, 3, tapi khusus untuk hari Minggu dan hari Sabtu hanya 2 sesi saja yang dibuka. Hanya 2 sesi ya. Ya. Nah, untuk perencanaan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat penerimaan P3K di tahun ini dan tahun ini berapa kali? Ada tahap gelombangnya? 1 dan tahap 2. Oh, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 ini seperti yang Pak Kabak PLT bilang bahwa tahap 2 itu adalah orang-orang yang 2 tahun secara terus-menerus, 2 tahun terakhir aktif. Dan ada juga yang sertifikasi guru. Sertifikasi guru. Ya, itu hanya itu sudah. Kendala yang kami ini adalah guru swasta. Guru swasta. Ya. Jadi guru yang dari lembaga swasta maksudnya ya, Pak? Guru yang mengajar di sekolah-sekolah swasta itu yang menjadi kendala karena tidak bisa mendaftarkan diri. Iya. Belum diperkenankan sesuai dengan protokol hukum yang ada ya, Bu ya. Baik, Bu Elin. Bu Elin, bisa tidak menggambarkan kapan proses pendaftaran untuk gelombang keduanya ini berlangsung, Bu? Gelombang kedua sudah berlangsung sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember ini. Untuk pendaftaran verifikasi administrasi ya? Untuk administrasi pendaftarannya. Kalau untuk verifikasi administrasi, seleksi administrasinya itu nanti sampai bulan Februari kita verifikasi. Bulan Februari ya. Tapi yang untuk non ASN ini mereka hanya batas waktu untuk pendaftaran itu sampai tanggal 31 Desember. 31 Desember. Menurut jadwal yang ada yang dikeluarkan. Baik. Kalau dalam proses tes ini ada tidak kendala-kendala yang dihadapi, Bu? Kendala untuk sementara karena baru hari pertama, jadi kami masih meraba-raba. Untuk internet kami mengantisipasinya ada dua jaringan yang kami pakai, Inhibis dengan Starlink. Dan untuk PLN, untuk listrik kami pakai genset yang besar yang 100 watt itu, genset besar backup untuk itu. Jadi kami mengantisipasi semua untuk tidak ada lagi di luar itu semua. Jadi untuk kemudian mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi demi kelancaran pelaksanaan tes ya untuk tes P3K. Dan saudara pendengar, kita juga akan mendengarkan bagaimana himbauan dan harapan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat yang juga nanti akan disampaikan oleh Kepala BKD SDM Sumba Barat. Selamat Pak Emanuel, silakan himbauan dan harapannya untuk para peserta di Sumba Barat nih, Pak. Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumba Barat, terutama yang mengikuti tes P3K dan CPNS tahun 2024. Atas nama pimpinan daerah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan partisipasi sehingga kegiatan ini bisa berlangsung sesuai jadwal. Selain kami, panitia daerah, ada panitia nasional dari BKN Regional 10 dan Pasar yang lagi menyelenggarakan tes hari ini. Itu merupakan kewenangan panitia seleksi nasional dan sekarang sedang berlangsung. Kami juga mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat Sumba Barat, dari berbagai kalangan, khususnya bagi peserta, bahwa kami menjamin proses pelaksanaan tes ini akan kami kawal dengan baik sehingga
kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya bahwa siapa yang siap, siapa yang menguasai tentang bidang tugasnya, memahami tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan bagi ASN, sudah pasti akan diterima sebagai calon ASN tahun 2024. Kita berdoa supaya segala jeripaya Bapak Ibu, segala upaya yang sudah dilakukan, segala perjuangan yang sudah diabdikan, mendapat imbalan setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu bisa terpilih sebagai bagian daripada jajaran aparatur sipil negara di Kabupaten Sumba Barat. Ini penyampaian dan himbauan dari kami atas dukungan dan peran serta Bapak Ibu semua. Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan limpah terima kasih. Baik, terima kasih Pak Emmanuel terkait dengan beberapa hal dan harapan ya, himbauan baik himbauan maupun harapannya untuk regenerasi muda di Sumba Barat, pencari kerja baik mereka yang notabene sudah masuk dalam data melalui hasil penelitian dan verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh BKD Sumba Barat melalui untuk masuk dalam portal BKN. Kemudian yang belum akan mengikuti pada gelombang kedua nanti untuk mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan seluruh prasyarat yang dibutuhkan sebagai calon ASN di Sumba Barat melalui jalur P3K. Demikian informasi untuk tes P3K yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jirlende bersama narasumber saya, mohon pamit dari hadapan Anda. BKP SDM Kabupaten Sumba Barat, rekan-rekan BKP SDM, rekan-rekan dari satuan kerja terkait dan juga instansi vertikal, teman-teman dari perhubungan, dari Satuan Polisi Pamong Praja, dari Polres Sumba Barat, dari BPBD, dari Dinas Kesehatan, dan rekan-rekan semua yang hadir. Puji dan syukur patut kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya kita bisa hadir pada hari pertama dari pelaksanaan tes P3K tahun 2024. Kita bersyukur bahwa kita semua juga diberi kesehatan untuk hadir di sini. Banyak orang juga tidak punya kesempatan yang sama, tidak bisa melakukan aktivitas seperti kita karena berbagai alasan. Karena itu, yang pertama itu, sudahkah Bapak Ibu itu siap untuk mengikuti kegiatan tes? Siap? Yakin atau tidak? Yakin lulus tidak? Ya, itu yang paling pertama, karena orang memasuki medan perang tanpa persiapan atau tanpa keyakinan juga menjadi sebagian besar dia sudah berada pada kekalahan, begitu. Tapi yakin itu dibarengi dengan kesungguhan hati kita untuk menyerahkan semua persoalan ini, semua kegiatan ini dalam tangan Tuhan. Itu yang paling pertama. Begitu, sehingga tidak ada sesuatu yang mustahil. Begitu. Bapak Ibu saya pikir juga sudah banyak berkorban untuk negara ini. Sudah sekian tahun. Terus kemudian juga sudah punya pengalaman karena sehari-hari menangani hal-hal yang menjadi tugas Bapak Ibu semua. Karena itu kami yakin bahwa Bapak Ibu sudah punya pengalaman, punya modal untuk kemudian bisa mengikuti tes ini dengan baik dan pada akhirnya nanti lulus. Begitu. Jadi harus keyakinan yang teguh. Begitu. Terus kemudian tolong untuk cermat. Begitu ya. Tolong untuk cermat. Jadi ya segala sesuatu, misalnya orang dengan nomor tidak ditulis, nomor sudah ditulis tapi nama tidak ditulis dan lain-lain. Kalau kita pakai ini, tapi sekarang kita pakai komputer, jadi semua tahapan semua ini diikuti. Bapak Ibu tidak Zoom itu semuanya sia-sia sudah. Mengikuti tapi kalau tidak Zoom tidak bisa. Dan lain-lain. Ada banyak hal nanti Bapak Ibu temui karena kami tidak tahu itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti itu dan pada akhirnya Bapak Ibu juga terpilih sebagai ASN di Kabupaten Sumba Barat ini. Sekali lagi, mengikuti kegiatan dengan cermat, teliti, ya, dan sungguh-sungguh menyerahkan ini dalam campur tangan Tuhan. Yakin Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang yang terpilih di antara sekian banyak orang yang mendaftar waktu itu. Ada banyak orang juga yang punya kerinduan untuk mengikuti ini, tapi mungkin tidak ada kesempatan untuk itu.
Jadi tolong untuk dicermati semua, ikuti apa yang menjadi arahan dari panitia seleksi. Mudah-mudahan semua itu bisa mengantarkan Bapak Ibu menjadi peserta yang lulus. Ini penyampaian dari kami, ada hal-hal yang kurang kami mohon maaf dan selamat mengikuti ujian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kaban untuk arahan dan wejangan yang sudah disampaikan kepada kami. Selanjutnya kita akan dengarkan arahan juga dari Ibu Kabid Mutasi pada kantor regional 10 BKN yang hari ini terlihat sangat cantik. Sangat cantik. Sangat cantik. Tetap cantik. Begitu. Ya, untuk Mari. itu kepada Ibu waktu dan kesempatan kami beri. Ya. Baik, terima kasih Bapak Andri. Mohon izin Pak Kaban. Ya. Pak Andri partner saya di segala event di Sumba Barat. Baik, mohon izin yang terhormat Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Sumba Barat beserta dengan tim kebanggaan beliau ya di BKPSDM Sumba Barat. Kemudian yang kami hormati juga para stakeholder BKD yang bersinergi di kesempatan seleksi hari ini, ada dari Dinas Kesehatan, dari Kepolisian, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja juga, kemudian ada dari Perhubungan. Dinas Perhubungan juga, Badan kemudian Penanggulangan Bencana. BNPB juga ikut terlibat, luar biasa semuanya begitu proaktif untuk mendukung kelancaran di pagi hari ini. Izin sebelumnya, Shalom Bapak Ibu, Shalom. selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu ucap syukur Bapak Ibu peserta hari ini, terima kasih telah hadir tepat waktu dan terima kasih untuk Kabupaten Sumba Barat yang telah memfasilitasi secara mandiri seleksi kompetensi untuk P3K tahun 2024 di tahap 1 ini dan juga untuk lanjut SKB CPNS nanti Bapak ya di 2 hari terakhir. Kami dari BKN izin untuk mendampingi Bapak selama beberapa hari ke depan. Kemudian yang terpenting kami sampaikan apresiasi sudah melengkapi segala sarana prasarana yang dibutuhkan. Bahkan sampai detik-detik terakhir tadi Ibu dari BKD masih berjuang untuk bisa melengkapi fasilitas agar Bapak Ibu bisa berjalan ujian tepat waktu hari ini. Boleh kita tepuk tangan dulu? Luar biasa, terima kasih Bapak. Kemudian izin kami dari BKN tidak ada yang galak Bapak Ibu ya, hanya menjalankan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Begitupun Bapak Ibu, hari ini merupakan rangkaian wajib ikut seleksi kompetensi P3K-nya. Nanti Bapak Ibu akan diujikan kompetensi manajerial, sosial kultural, kemudian juga teknis ya, dan juga ada wawancara. Itu semua dalam bentuk pilihan ganda. Jadi tidak usah khawatir, ada jawabannya semua Bapak Ibu ya, tinggal dipilih yang benar. Begitu. Atau mungkin di mana nanti berhenti kursornya di situ diklik. Iya. Yang penting semua harus dijawab dengan waktu yang disediakan, Bapak Ibu ya. Khawatir ada yang tidak bisa pakai komputer, nanti kami akan dampingi sampai bisa login, sampai bisa selesai, sampai muncul nilainya semua. Ya, yang pasti Bapak Ibu harus semangat berjuang di langkah hari ini seperti itu. Kemudian tidak usah grogi ya, santai. Bagaimanapun juga ini adalah satu proses yang harus Bapak Ibu lalui. Semoga dengan perjuangan hari ini bisa membuka langkah menjadi berkat untuk Bapak Ibu sebagai bagian dari aparatur sipil negara Kabupaten Sumba Barat yang akan melayani juga seluruh masyarakat Sumba Barat. Jadi sampai ketemu nanti di dalam ruang ujian, ada kami berempat dari BKN yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Demikian, semoga lancar seleksi kita hari ini, aman listrik, aman jaringan internet, semua juga fasilitas diberkati untuk kelancaran proses seleksi sampai dengan di akhir nanti. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita Tuhan semua. memberkati. Terima Shalom. kasih. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.